memulai memasukkan pattern kotekan seperti itu. Nah, pattern itu saya masukin. Setelah saya kesini, saya nggak nganggap orang yang kerja di pompa bensin, saya menganggap, wih kerjaannya kok kerja di pompa bensin, nggak ada perasaan sama. Time to say goodbye, by sick and none of mine. Adesso si vivrò con te, partirò, paesi. Yang saya sangat senang yaitu murid vokal saya yang benar-benar tidak bisa nyanyi, Pak. Itu kita bentuk menjadi anak-anak yang menjadi anak yang percaya diri. Ternyata diajak Pak Balawan untuk nyanyi di konsernya Pak Balawan. Biasa Pak Balawan itu tidak sembarang panggil orang untuk nyanyi bareng. Tapi begitu dia lihat, oh berarti guru vokal ini berhasil. Anak ini saya tahu suaranya biasa saja. Tapi begitu dikasih kesempatan untuk tampil bersama Pak Balawan, anak ini akan jadi terpacu untuk semakin lebih giat lagi berlatih, bernyanyi dengan lebih baik lagi. Dan juga Pak Balawan bukan cuma musik, vokal juga dia jago. Jadi untuk vokal kebetulan Pak Balawan sangat bagus ya dalam segala genre musik. Pak Balawan semua bisa. Dan itu kadang-kadang kita melatih, misalnya saya basicnya paduan suara, tapi saya ajarin anak-anak saya dengan awalnya seriosa. Tapi setelah saya lihat Pak Balawan, oh ternyata genrenya rock and roll. Saya berusaha untuk ngajarin murid saya harus segini. Terus K-pop, lagu-lagu Korea, nge-rap. Itu berarti saya belajar. Padahal saya aslinya bukan penyanyi tapi saya penyanyi seriosa gitu ya. Tapi setelah itu saya jadi belajar karena sebelum kita berlatih ke murid, kita harus bisa dulu. Seperti itu. Itu yang saya belajar dari Pak Balawan. Jadi Pak Balawan itu musiknya jago, tapi dia berusaha untuk vokal juga mantap di atas perform, di setiap performnya. Jadi dia mengajarkan kami sebagai instruktur untuk banyak belajar segala genre musik, segala genre lagu. Itu yang saya senang sekali dengan Pak Balawan, memberikan kesempatan kepada murid yang benar-benar nggak bisa bernyanyi. Setelah kita latih dan berlatih, sekarang murid itu diakui sama Pak Balawan bahwa dia memang punya potensi. Itu yang saya suka. Untuk karya-karya saya di album, yang paling pertama sebenarnya Balawan Batuan Edik Fusion itu tahun 99. Tahun 99 itu dibuat, bentuknya kaset waktu itu. Nah waktu itu tahun 2000 dirilis lagi dalam bentuk CD dengan tambahan ekstra 4 track. Jadi tracknya lebih banyak karena bentuknya CD. CD kan bisa nampung track lebih banyak. Nah setelah itu saya rilis album Balawan Solo yang di Jerman itu, yang dirilis oleh label Jerman itu tahun 2001 itu. Terus tahun 2005 2003 sebenarnya bikin grup sama Dewa Bujana sama Topati, grup Trisam itu juga udah bikin 3 album. Dan saya merilis album, sebenarnya album yang membuat saya tuh mulai dikenal di Indonesia itu adalah album Magic Fingers tahun 2005 dari Sony Music. Dari Sony Music Indonesia, di mana saya nyanyikan lagu Semua Bisa Bilang. Sebenarnya ya orang dikenal saya tuh karena lagu Semua Bisa Bilang itu bukan karena mainnya sebenarnya. Bukan karena main gitarnya, cuman dari lagu itu menjadi jembatan untuk saya lebih dikenal orang di Indonesia waktu itu. Jadi dengan lagu itu 2005, itu barengan itu 2005, terus ada dengan Trisam, terus 2008 rilis lagi album See You Soon itu. Nah itu barengan sama DVD lesson untuk main tapping. Terus 2011 ada album dengan Trisam lagi. Terus 2013 ada album trio saya, BID Beat Trio namanya. Terus 2016 ada lagi single, 2016 ada single Bunga namanya. Karena waktu itu kan udah orang nggak bikin album lagi semenjak 2015. Orang cuma bikin single 2016 itu. Setelah itu lama nggak bikin album.
2018 bikin album lagi, keroncong Bali, keroncong jazz keroncong, bikin sama istri saya, kebetulan nyanyi keroncong. Terus saya bikin lagi grup namanya Bumi Gamelan Orkestra. Bumi Gamelan Orkestra itu memang pakai gong Semaradana gitu ya, yang banyak membernya, ada 25 orang. Itu rilis 2018, 2020 bikin single lagi Lockdown Love masa pandemi kemarin. 2020 Lockdown Love, terus Desember rilis lagi yang balik kembali itu. Nanti tahun ini juga mau rilis lagi. Kalau saya lihat ngomongin sama pasar, zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda ya. Bedanya apa? Kalau zaman dulu misalnya tahun 2005 saya ngerilis, orang memang mencari musik itu dalam bentuk fisik ya. Mereka beli kasetnya, beli CD-nya. Jadi istilahnya orang yang ngefans tuh memang bener-bener datengin uang buat kita gitu kan. Istilahnya dari sana itu. Dan yang lebih terpenting lagi, bedanya zaman dulu sama sekarang ya. Kalau zaman dulu kita jadi ngomongnya 20 tahun atau 15 tahun yang lalu ya. Kita menjadi musisi memang kita dituntut untuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban istilahnya bagus di rekaman, live-nya bagus nggak? Seperti itu kan. Jadi memang kalau emang ini gitaris Bali jago sekali, ini Balawan namanya gitu. Jadi memang saat kita live itu kita memang harus bisa membuktikan ke audiens bahwa kita tuh memang benar gitu loh. Nah itu zaman dulu, sekarang nggak. Sekarang cukup orang punya single hits atau main bagus di YouTube, nggak perlu pentas pun nggak apa-apa. People don't care gitu loh. Jadi cukup dengan viewsnya banyak, likesnya banyak, ya udah, kamu bisa make it gitu. Itu perbedaannya zaman sekarang. Nah jazz itu kan sebenarnya sangat luas. Jazz seperti apa? Jazz apa Jazzy? Kalau kita ngomong Jazzy itu berarti pop yang ada unsur jazznya sedikit. Contohnya Tulus, Raisa itu kalau saya bilang tuh alirannya Jazzy. Jazzy itu sangat masuk karena mudah, pasarnya besar itu. Pasarnya luas banget. Tapi kalau ngomongin jazz tanda kutip yang misalnya ada gamelannya, ada fusionnya, yang banyak improvisasinya, yang durasinya lebih dari 7 menit kadang-kadang satu lagu. Nah itu tanda tanya di sana, tanda kutipnya di sana. Ya, itu pasarnya tidak banyak, tapi fanatik gitu loh. itu bedanya. Itu bedanya pasar yang seperti Jazzy dan yang fanatik. Nah perbedaannya apa lagi? Sini saya garis bawahi. Untuk pasar yang Jazzy pop sebenarnya itu hanya musiman ya. Jadi ada musisi, ada musiman. Ada musisi, ada musiman. Perbedaannya apa? Mungkin dari orang yang pasar yang tadi Jazzy itu peminatnya jutaan. Cuman ada rentang waktunya. Orang cuma 6 bulan. Lagunya hits di radio, diputar di radio 6 bulan aja. Setahun maksimal gitu kan. Ya udah, nah, habis itu udah. Nah, nggak ada lagi orang beli CD-nya kalau misalnya kita ngomong CD ya. Ya udah 6 bulan aja orang nyari CD-nya. Bu ini lagu terhits nih di radio, terus orang beli CD-nya. Nah, jadi misalnya rilis 2007, Juni 2007 ya. Jadi udah Desember 2007 ya udah. Orang nggak nyari lagi gitu loh karena udah out of date, udah nggak diputar di radio lagi. Nah, tapi bedanya jazz yang tanda kutip tadi, pasarnya lama. Jadi sampai sekarang orang masih ada nggak album Magic Fingers? Masih ada nggak album Globalism yang tahun 99? Album yang ini masih ada nggak yang di Jerman tahun 2000 itu masih ada nggak? Bisa beli nggak? Itu bedanya. Sampai sekarang masih dicari. Lebih fanatik orang. Nah, itu bedanya. Jadi sebenarnya yang jadi masalah plus minus zaman sekarang di era YouTube adalah kita sangat gampang untuk mau belajar apapun, sangat gampang. Karena referensinya dunia internasional. Jadi kita mau belajar, mau bidang masak, mau bidang keuangan, saham, semuanya bisa dipelajari di YouTube itu kan. Jadi sana tuh akan menimbulkan kebingungan.
membuat orang tidak fokus karena informasi yang datang itu terlalu banyak, kadang-kadang kita nggak bisa nampung kan. Nah itulah yang tidak susah untuk dimiliki anak zaman sekarang, fokus kepada satu hal gitu loh. Bukan serabutan ya, jadi musim serabutan, wah sekarang tren musik ini nih campur sari nih, Didi Kempot nih misalnya, wah saya kasih gitu dikit gitu ya. Nah itulah yang membuat orang kalau Didi Kempot tuh dia bisa make it karena dia fokus kan. Dari awal udah campur sari, dia nggak peduli jazz ngetren, enggak, saya campur sari. Nah hal itulah yang perlu dipikirkan sama anak-anak muda sekarang. Mungkin sekarang pasarnya belum ada, tapi kalau kita fokus itu yang akan membuat kita stick out gitu, kita bisa kelihatan di antara yang lain-lainnya. Nah jadi misalnya kalau saya lihat sekarang dengan era global seperti ini, yang terpenting adalah cuma dua, jago banget, kalau unik banget. Nah kalau bisa keduanya lebih bagus lagi, udah jago, unik juga. Nah itulah yang akan berhasil make it gitu. Zaman sekarang apa sih yang kita pakai ukuran sukses? Nah kalau sosial media kan follower subscriber itu yang jadi, ngerti nggak? Itu jadi tren sekarang. Jadi orang sekarang tuh ngejar itu sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita sedih juga gitu loh. Sedih juga kalau orang ini ngejar itu apa? View segala macam. Itu jadi target gitu loh. Makanya saya sering kecewa dengan musik sekarang. Kenapa targetnya cuma view? Kenapa kamu nggak punya target untuk banyak musisi jago yang saya kenal gitu kan? Kenapa cuma mengejar view? Kenapa kamu nggak target pingin show di New York, pingin show di Paris segala macam gitu? Kenapa tidak punya mimpi seperti itu gitu loh? Itu yang bikin sedih sebenarnya itu. Jadi makanya jangan salahkan anak-anak sekarang, banyak yang anak SD sekarang pingin jadi YouTuber kan? Karena dream mereka dibikin seperti singkat gitu loh. Ini ada shortcut nih, kamu nggak perlu sibuk konser kemana sana kemari. Nggak perlu ribet tuh kayak balawan misalnya tur ke Eropa ribet bawa alat sabrek gitu, nggak usah. Kamu cukup di kamar aja main yang bagus. Orang banyak suka, ya udah view kamu banyak, kamu keren gitu. Ngetop di sosmed ya. Jadi sedihnya begitu. Saya pikir ya nggak apa-apa, sia-sia saja. Saya juga belajar jadi YouTuber atau belajar sosial media marketing ya. Cuman ya tanggung jawab sebagai musisi itu bagaimana kita tampil di depan orang, punya misi. Jadi saya pikir musik saya itu harus ada isinya. Ada isinya adalah ada sisi edukasi, ada pelestarian budaya, atau memperkenalkan budaya Indonesia di luar negeri, lebih kepada misi-misi itu, dan meneruskan, menginspirasi kaum muda untuk lebih bagus dari saya. Ada misinya, jadi bukan sekedar saya main hanya suka, saya dapat duit, ya udah. Jadi nggak seperti itu aja gitu. Tapi kalau kayak gini, yang nonton kan jadi berpikir. Itu lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Sengaja aku. Jadi orang beribadah sih, oh kesana nih ya, kesana interpretasinya. Nah lebih kepada gitu.